Halo teman-teman, kabar baik teman-teman ya. Teks amnesti jilid ketiga resmi dimulai ya, dan ternyata teks amnesti jilid 3 ini adalah teks amnesti plus ya, luar biasa, lebih hebat, lebih canggih, lebih ajaib daripada TA yang kemarin ataupun PPS yang kemarin ya. Jauh lebih keren, jauh lebih bagus ya PPS, TA dan PPS itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi namanya beda, namanya TAJ3 kali ini adalah Patriot Bond ya, Patriot Bond, luar biasa Danantara, luar biasa Pak Prabowo ya. Teman-teman, gue akan share ke teman-teman semua bagaimana ceritanya gue mengatakan ini adalah teks amnesti jilid 3 ya, Patriot Bond ini ya. Nah, kita lihat beritanya ya. Jadi ini adalah berita dari hmm, berita dari Kontan kalau nggak salah ya. Ini tanggal 22 Juni 2026 ya. Jadi celah moral hazard surat utang khusus Danantara. Ya, omong kosong lah ya, kita nggak usah bahas moral-moral lah ya. Kita bahasnya cuan-cuan teman-teman ya. Duit-duit yang kita bahas ya. Nggak usah bahas moral lah ya. Negara apa itu bahas moral ya. Nggak usah, nggak usah. Kita bahasnya duit itu sekarang ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya, di mana-mana lagi ribut hari ini mengenai Patriot Bond. Jadi Patriot Bond itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ya, mengenai P2SK penguatan sistem keuangan. Jadi ada pasal 50A ya, di ayat 1, 2, 4, kemudian 5, 6, 9. Oke. Ayat 1 mengatakan bahwa Badan Pengelola Danantara itu diatur undang-undang yang mengatur bla bla bla. Di nomor 2 adalah di pasal 50 ayat 2, surat utang dimaksud ayat 1, maksudnya Danantara boleh ngeluarin surat utang. Di ayat satunya adalah surat utang itu adalah boleh surat utang, boleh juga surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond ya. Intinya Patriot Bond lah ya, intinya kita udah tahu lah maksudnya ya. Nah, pasal 4, ayat 4, setiap pembelian surat utang tadi ya, di mana pasal sesuai dengan pasal ayat 2 tadi, jadi antara surat utang maupun Patriot Bond maupun Merah Putih Bond, setiap pembelian surat utang tersebut adalah merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional. Clear? Ayat 5. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat hutang tersebut ya, dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana pajak, dan dari gugatan secara perdata. Intinya bebas, bebas teman-teman ya, bebas ya. Ini adalah safe haven country ya, negara safe haven. Kita ini lebih hebat daripada apa tuh? Virgin Island atau apalah itulah ya. Lebih hebat kita semua karena kita ini uh, bebas perdata, bebas pidana khusus ya. Luar biasa ya, safe haven country negara Indonesia ini. Ayat 6. Data dan informasi dari kegiatan pembelian tadi ya, kan tadi dia bilang menjamin melindungi pembelian instrumen itu ya. Data informasi sehubungan dengan pembelian tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan manapun, teman-temannya, pengadilan manapun ya. Jadi masih banyak orang bertanya, nanti kalau gue beli Patriot Bond, kalau gue kena SP2DK pemeriksaan gimana? Lah, undang-undang sudah mengatakan, jangankan SP2DK, jangankan pemeriksaan, di pengadilan pun gue tidak usah memberikan data tersebut. Gue tidak usah memberikan informasi tersebut. Nggak usah, nggak usah. Hakim pun tidak punya hak untuk minta data informasi tersebut. Apalagi petugas pajak, apalagi AR yang masih unyu-unyu itu. Nggak bisa, nggak usah teman-temannya, nggak usah. Data dan informasi sehubungan dengan pembelian teks amnesti 3 ini semuanya clear, tidak akan tidak boleh lagi dipertanyakan atau di SP2DK atau diperiksa sampai ke pengadilan pun tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Luar biasa ya, tax haven country ya, negara bebas pajak, negara surga pajak ya. Investor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 itu termasuk WP, wajib pajak yang telah ikut pengampunan pajak dan juga ikut PPS yang kemarin ya, sesuai peraturan undang-undang. Maksudnya gini loh, kalau lu ikut TA, ikut teks amnesti, lu itu terikat oleh undang-undang TA. Artinya apa? Artinya kalau ditemukan harta sehubungan dengan TA, sehubungan dengan 2015, itu tetap jadi masalah, Bos. Walaupun sudah lewati 10 tahun, lewati 5 tahun. Nah, dengan ada pasal 50A ayat 9 ini, harta tersebut juga termasuk bisa aman, teman-teman ya, bisa aman, termasuk yang sudah ikut TA maupun ikut pas final. Ikut
ikut PPS ya. Nah, nanti kita bahas mengenai pas final. Oke. Ya, teman-teman sudah tahu lah ya intinya apa ya. Jadi beberapa pertanyaan nih, ada 8 pertanyaan yang gua rangkum ya sehubungan dengan Patriot Bond ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah ini adalah teks amnesti jilid 3? Jawabannya yes, clean and clear. Oke, ini adalah teks amnesti jilid ketiga ya. Jilid 1 itu adalah TA 2015 yang dibikin di 2016 dan 2017. Kemudian TA jilid kedua adalah yang PPS kemarin, dibikin 2022 tetapi untuk mengcover harta 2015 dan 2020. Sekarang Patriot Bond TA jilid 3, teman-teman ya, berlaku semua tahun, berlaku selamanya, dari zaman dahulu nenek kakek buyut lu sampai sekarang, sampai besok, sampai tahun depan, sampai dunia kiamat, kecuali Prabowo kita turunkan dan kita ganti undang-undangnya. Kan nggak mungkin teman-teman ya, nggak ya. Jadi teks amnesti jilid 3 adalah namanya Patriot Bond. Oke, ini pendapat pribadi gua guys ya. Jadi sudah clear, sudah clean, nggak usah dibahas lagi. Ini bukan yang lain-lain. Ini adalah TA jilid 3, bahkan TA++ ya, lebih hebat daripada TA yang dulu, lebih hebat dari PPS, namanya Patriot Bond. Pertanyaan kedua, apakah Patriot Bond ini adalah instrumen untuk pencucian uang? Oke, jawabannya udahlah ya teman-teman ya, yang sudah jelas, yang sudah clean and clear, jangan dipertanyakan lagi. Jangan lu menjebak gua dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman ya. Jangan kayak orang-orang tolol, jangan pura-pura bego, teman-teman ya. Udahlah ya, nggak usah dipura-pura bego lagi ya. Jawabannya sudah jelas, nggak usah kita bahas ya. Itu konten buat apa sih bikin berita seperti itu, yang nggak usah, nggak perlu ya. Apa katanya tadi ya? Celah moral hazard. Nggak usah ya. Negeri ini bahas moral. Oke, pertanyaan 3. Nah, ini mulai masuk kasus nih ya. Kalau saya sudah ikut TA yang 2015 tuh, kemudian gue juga sudah ikut PPS K1, K2. Kemudian gue punya uang nih, atau harta apapun lah, yang gue belum laporkan di TA tadi, di PPS tadi, maupun di SPT tahunan. Ya, contohnya gue punya rumah atau punya uang gitu ya, gue simpan di bawah bantal, gue tidak laporkan di TA, nggak ada di PPS, dan juga tidak ada di SPT tahunan sampai hari ini, nggak ada nih. Uang itu berasal dari tahun 2020 dan sebelumnya. Ini maksudnya kan uang itu kan sudah tercover oleh TA dan Undang-Undang PPS ya. Nah, kalau harta itu ketahuan, maka berlaku tuh Undang-Undang TA dan Undang-Undang PPS ya. Walaupun dia sudah lewat 5 tahun, 10 tahun, tetap kena di Undang-Undang TA. Nah, pertanyaannya, apakah harta ini bisa lolos pajak dengan gua membeli Patbon? Oke, oke, Patriot Bond itu namanya Patbon ya. Jawaban gua bisa, clear, beres. Jadi harta itu walaupun lu beli di tahun 2019, 2015, 2010 ataupun 1900 sekian gitu ya, tetapi karena lu sudah ikut TA dan sudah ikut PPS, kan harta itu berpotensi jadi masalah. Nah, dengan lu beli Patbon, maka barang ini beres, barang ini diselesai, jadi clear ya, tidak masalah lagi. Nah, jadi apa nih bagi teman-teman yang sekarang lagi berencana ikut pas final, yang rencana mau bayar 12,5%, baik itu karena kesadaran sendiri, karena SP2DK, atau karena pemeriksaan, lupakan teman-teman, lupakan. Nggak usah lagi pas final teman-teman ya, lupakan aja. Solusinya ini, solusinya adalah tes amnesti jilid 3 yang jauh lebih ajaib, jauh lebih powerful, lebih canggih, lebih keren daripada pas final. Jauh lebih keren ya. Jadi teman-teman punya dua opsi nih. Kalau lu punya uang atau punya harta yang lu belum laporkan, tetapi lu sudah terlanjur ikut TA atau PPS. Oke, opsi ada dua nih. Opsi satu adalah Anda uang itu lu belikan pas final. Lu ikut pas final ya. Ikut pas final, lu bayar 12,5%. Kemudian lu belikan SBN seperti biasa kan? Lu pengennya dapat bunga gitu ya. Lu beliin SBN biasa dengan bunga anggaplah 7% per tahun gitu ya. Jadi lu bayar 12,5% sekarang, kemudian lu belikan SBN, SBN itu kan lu bisa dapat bunga sekitar 6 atau 7% atau bahkan 8% per tahun, teman-teman ya. Nah, ini lebih murah. Ini lebih murah, tetapi resiko bro ya, resiko guys ya. Risiko pertama begini, bagaimana lu membuktikan bahwa uang itu memang betul berasal dari tahun 2015 yang dulu itu? Kan syarat untuk ikut pas final adalah orang itu sudah ikut TA dan harta ini berasal dari tahun 2015 dan sebelumnya. Pertanyaan gua, lu punya uang, bagaimana lu buktikan uang itu berasal dari 2015? Jangan-jangan uang ini uang 2020, jangan-jangan uang ini uang 2022.
Jangan-jangan uang ini berasal dari kemarin sore lu menang lotre. Nah, kan susah ya teman-teman ya, susah membuktikannya. Jadi metode ini walaupun lu dapat bunga, menurut gua tidak recommended ya. Sekarang opsi kedua. Opsi kedua nih ya. Lu beli pat bond ya, beli Patriot Bond. Beres masalahnya guys ya. Dijamin bebas pidana, bebas perdata, bebas masalah pajak untuk semua kasus termasuk kasus pajak guys, bebas semuanya. Jadi gua rekomendasikan kalau Anda yang sedang berniat untuk ikut pas final mau berencana bayar 12,5%, lupakan. Lupakan ya, beli Patriot Bond selesai masalahnya ya. Selesai masalahnya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan nomor 4. Ini sama kayak tadi ini, sama ceritanya kayak tadi ini ya. Sama ceritanya kayak tadi, gue ikut TA, sudah ikut juga PPSK 1 dan K2. Kemudian gue punya uang yang belum dilaporkan nih. Uang itu berasal dari 2021 sampai sekarang ya. Uang itu bukan dari uang TA yang dulu, bukan uang PPS. Itu uang dari hasil dagang tahun lalu atau dagang tahun 2024 atau hasil dari pekerjaan bebas dan sebagainya ya. Harta ini apakah bisa lolos dengan membeli pat bond? Nah, jawaban gue adalah ini masih gray area ya, masih potensi untuk jadi bahan untuk memeras rakyat ya. Begini skenarionya, ada dua skenario ya. Skenario pertama, lu beli pat bond dong. Setelah lu beli pat bond, kemudian mutasi bank lu tidak ketahuan oleh DJP. Berarti kan lu selamat doh, lu selamat, lu aman ya. Tahun depan lu tinggal laporkan harta itu sebagai harta di SPT tahunan dong. Selesai teman-teman, selesai, betul-betul selesai, beres, aman gitu loh. Lu punya harta, harta itu belum pernah lu laporkan. Kemudian sekarang lu harta itu lu belikan pat bond. Setelah lu belikan pat bond, lu laporkan di SPT tahunan tahun berikutnya. Ini barang tidak akan jadi masalah pajak ataupun masalah pidana atau masalah perdata. Selesai teman-teman. Ini adalah tax amnesty ya. Ini adalah definisi dari tax amnesty. Sebuah harta yang sebelumnya tidak pernah ada, tiba-tiba muncul dan lu laporkan dan tidak kena masalah pajak. Ini adalah tax amnesty ya, tax amnesty jilid 3. Nah, skenario kedua, teman-teman ya, skenario kedua. Harta ini beli pat bond, oke? Tetapi tiba-tiba mutasi bank lu alias omset alias penghasilan lu ketahuan DJP nih, oke? Harta ini lu beli pat bond nih, lu pikir udah beres nih. Tiba-tiba mutasi bank ketahuan sama DJP nih. Ini adalah mutasi bank tahun 2025 atau 2024 atau 2023. Maka DJP bisa bilang, oke Pak, harta Anda tidak kami permasalahkan. Sudah dibeliin pat bond, oke ya, sudah dibelikan pat bond, sudah dilapor, oke. Tetapi kan yang kami temukan bukan harta. Yang kami temukan adalah penghasilannya, Bos. Yang kami temukan adalah omsetnya. Ini kan masih bisa kami kenakan dong PPh dan PPN dong ya. Bagaimana Pak? WP. Nah, jadi AR bisa berpendapat, sudah bagus lu nggak kami kenain bukper pidana pajak ya. Kan memang kalau lu beli pat bond lu nggak bisa kena pidana pajak lagi. Tetapi tolong dong PPh dibayar dong, PPN dibayar dong, dan kami langsung kenakan PKP jabatan, ya dong, ya kan? Nah, kecuali Anda mau kasih uang suap gitu ya. Tapi ini cerita negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia tuh nggak ada pejabat pajak yang begini, teman-teman ya. Kalau di Konoha ya mungkin ada. Oke? Okay? Jadi kalau lu nggak kasih uang, dia bisa permasalahin. Dia bisa terbitin SKP PPh PPN. Kalau terbit, lu mau ribut nggak? Berani nggak lu ribut ke pengadilan? Ya kan? Nah, jadi solusinya adalah kasih uang suap. Kalau si orang pajaknya ngotot, ya. Tetapi gue lebih berpikir skenario satu sih. Gue lebih berpikir skenario satu ya. Harta yang sudah beli pat bond, termasuk mutasi banknya seharusnya sudah aman. Oke, seharusnya sudah aman. Tapi itu pendapat pribadi gue. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 5. Nah, ini yang akan banyak orang permasalahkannya. Yang bebas masalah pajak, apakah semua harta di SPT bebas pajak ya? Bebas masalah pajak atau hanya harta yang ikut pat bond saja? Oke, anggaplah gue beli pat bond 100 juta gitu ya. Apakah pat bond ini 100 juta ini saja yang bebas dari masalah pidana perdata ataukah seluruh isi SPT gue akan bebas dari masalah pajak? Nah, pertanyaan gue begini. Jawaban gue begini ya. Kalau di zaman TA dulu atau PPS ya, semua penghasilan dibebaskan dari PPh dan PPN. Ya.
penghasilan teman-teman ya, dibebaskan dari PPh dan PPN. Jadi boleh dibilang semua harta yang sudah ada di SPT plus harta tambahan dari TA dan PPS itu sudah aman dari masalah pajak. Oke? Itu zaman TA, zaman PPS. Oke? Jadi TA dan PPS itu tidak mengatakan bahwa semua harta lu bebas dari pajak, bukan. Tetapi penghasilannya yang bebas dari pajak. Oke, PPh dan PPN itu yang bebas. Nah, kalau patbon gimana? Kalau patbon, ini bahasa undang-undangnya mengatakan hanya harta yang ikut patbon saja yang selamat. Oke, ini sudah clear ya. Kenapa ngomong begitu? Karena kan dia bukan undang-undang pajak, Bos. Ya, Undang-Undang Nomor 4 2026 ini bukan undang-undang perpajakan. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba mengurusi masalah pajak. Dia nggak bisa tiba-tiba mengatakan lu dibebaskan dari PPh ataupun PPN. Dia nggak bisa dong. Kan ini kan bukan undang pajak ya. Ini bukan undang-undang pajak. Dia nggak bisa mengatakan seperti itu. Oke. Namun, menurut gua ya, jika WP diperiksa atau kena SP2DK, kemudian ditemukan oleh DJP nih ya, bahwa lu punya omset atau penghasilan yang perlu kena PPN atau PPh, maka WP bisa selamat dengan cara ini. Oke, pahami ini teman-teman ya. Suatu hari ini akan bermanfaat buat lu ya. Lu harus bisa membuktikan bahwa penghasilan itu atau mutasi bank itu atau omset itu yang ditemukan oleh pemeriksa pajak atau oleh SP2DK ujungnya adalah menghasilkan uang yang mana uang itu gue belikan patbon. Oke, maka penghasilan itu adalah bebas pajak supaya tidak kena double tax. Clear teman-teman ya, beres masalahnya. Oke. Nah, mungkin orang mulai berargumen, loh, tetapi kan bukankah patbon itu bukan pengenaan pajak terhadap wajib pajak, terhadap WP. Nah, ini kau jawab teman-teman ya, ini salah kaprah. Orang yang mengatakan patbon bukan mengenakan pajak, itu salah kaprah. Jawaban gua adalah patbon adalah pengenaan pajak. Patbon adalah tax amnesty plus plus ya, bosku. Patbon adalah pengenaan pajak, bukan tidak mengenakan pajak. Cuman dia dibungkus dengan istilah yang indah, istilah yang puitis, seolah-olah ini bagus dan bukan mengenai pajak ya. Tetapi jelas ya, patbon adalah pembayaran pajak. Bagaimana ceritanya? Begini, bunga SBN yang biasa itu anggaplah sekitar 6% atau 7% gitu ya. Sedangkan bunga patbon itu anggaplah 2%. Contoh ya. Ini sama aja lu bayar pajak 4% kalikan nilai harta lu setiap tahun, Bos. Setiap tahun. Jadi kalau lu tahan patbon itu 10 tahun, lu simpan 10 tahun, artinya lu bayar pajak 40% dari nilai harta itu. Ini lebih canggih ya. Ini lebih canggih daripada pas final, Bos ya. Lebih canggih daripada pas final. Lebih canggih daripada undang-undang PPh yang cuma suruh lu bayar 30% atau 35%. Lebih canggih ya. Lebih canggih, lebih ajaib, lebih hebat. Dan lebih hebatnya lagi, ini tidak dibungkus dengan pembayaran pajak. Ini bukan mengenai pembayaran pajak kata undang-undang ya, tapi kata gue ini adalah pembayaran pajak. Clear teman-teman ya, bagi gua. Jadi jangan salah pikir ya teman-teman ya. Patbon bukan instrumen bayar pajak, itu salah. Itu adalah pendapat yang salah. Pendapat yang benar adalah justru ini adalah pembayaran pajak yang sah dan legal. Ini adalah TA jilid 3 plus plus. Luar biasa teman-teman ya. Pertanyaan nomor 6. Jika WP suatu hari kena pemeriksaan pajak nih ya, dia sudah ada SKP 5 miliar contohnya. Contoh nih ya, dia sudah kena SKP 5 miliar. Kemudian WP punya uang 10 miliar. Oke, kan dia takut nih uang ini kan bisa diblokir sama bank ya, bisa diambil sama pajak gitu kan. Nah, supaya uang itu aman, maka uang itu dia belikan patbon. Oke, kemudian DJP memblokir rekening banknya, karena kan tagihan pajak nggak dibayar nih. Jadi kalau SKP terbit, lu nggak bayar, maka rekening lu diblokir. Tetapi kan sebelum rekening diblokir, uang itu sudah dia belikan patbon. Oke, dia pikir aman dong. Memang sih, uang patbon itu tidak diblokir, betul, aman. Tetapi kan pertanyaannya adalah, gimana mencairkan bunga atas atas uang patbon itu dan juga uang di dalam patbon itu. Kan itu ada uang di patbon. Ada bunganya dong. Gue mau makan bunganya, bagaimana caranya? Gue mau ambil uangnya, bagaimana caranya? Nah, sementara rekening bank kan diblokir. Gitu loh. Jadi patbon itu kan menghasilkan bunga, bunga kan dikirim ke rekening lu. Dan rekening lu kan diblokir. Gimana? Uang masuk bisa, uang keluar nggak bisa. Jadi gimana dong? Percuma dong. Percuma gue punya patbon, aman dari masalah pidana perdata, kalau uangnya nggak bisa gue ambil, termasuk bunganya. Kan cilaka. Nah, jawaban gue adalah gue belum ketemu solusinya.
Jadi kayaknya Danantara perlu ada teller bank sendiri. Jadi teller bank yang di luar dari mekanisme hukum, yang di luar dari mekanisme pajak, yang tidak terkena, yang tidak tersentuh oleh sistem sistem pajak di negeri Konoha ini gitu ya. Supaya uang itu bisa ditarik tunai tanpa melalui sistem bank umum. Karena kalau uang itu masuk ke sistem bank umum, nggak bisa bos, bank itu diblokir oleh pajak, nggak bisa, ya. Nah, karena sistem bank umum kan masih bisa dijangkau oleh pajak. Karena kan kalau DJP itu pajak memblokir, itu semua bank kita diblokir, gitu loh. Jadi percuma lo punya uang, kalau rekening lo diblokir, lo nggak bisa ambil, gitu loh. Nah, jadi Danantara perlu punya teller bank mandiri di mana-mana. Dan gua mendukung ini ya. Jadi kalau kita punya uang ya tinggal taruh di Patbon. Kalau gue mau ambil ya gue ke tellernya Patbon gitu loh, ke tellernya Danantara, nggak usah ke teller bank, bahaya, gitu kan. Poin nomor 7, pertanyaan 7. Ini contoh teman-teman ya, Mr. A adalah seorang koruptor. Dia dapat uang 100 miliar dari korupsi. Kemudian uang itu dia belikan Patbon. Contoh ya, memang betul Patbon itu uang aman ya, tetapi apakah tindakan utama yang melanggar hukum itu bisa lolos dari hukuman? Jadi uang 100 miliar diamankan di Patbon, oke. Itu nggak kena masalah pajak, oke. Nggak kena masalah pidana perdata, oke. Tetapi kan tindak pidana korupsinya apakah aman dari hukuman? Itu yang menjadi pertanyaan orang kan? Atau gue kasih contoh ya, contoh orang jualan narkoba gitu ya, dapat uang 100 miliar, uang itu dia beli 4 bon, oke? Okay? Kemudian tiba-tiba dia ditangkap polisi nih, karena ketahuan menjual narkoba. Apakah dia bisa bebas penjara? Jadi kan ketika dia ditangkap oleh polisi, barang buktinya kan bukan uang, barang buktinya adalah barang bukti narkoba, oke? Okay? Nah pertanyaannya, barang bukti narkoba ini apakah bebas penjara? Nah, jadi kan memang uang itu selamat ya, tetapi kan barang bukti narkoba itu nyata dan ada. Tanpa perlu bukti berupa uang yang 100 M, sudah cukup loh untuk terjadinya tindak pidana narkoba. Oke? Okay? Jadi kembali lagi ada 2 skenario teman-teman ya. Skenario pertama adalah kalau ikuti aturan, menurut gua nih ya, harusnya lolos. Karena barang bukti itu walaupun ada narkobanya, tetapi kan ujung-ujungnya sudah hapus. Ujung dari barang bukti ini adalah uang. Uang itu sudah masuk Patriot Bond dan uang itu sudah bebas dari pidana. Jadi menurut gua ini akan jadi surga bagi semua tindak pidana maupun perdata di negeri Indonesia ini karena ujungnya itu bisa selamat. Ujungnya sudah diselamatkan. Kalau ujungnya diselamatkan, maka semua rentetan dari cerita awalnya ini kalau pakai pengacara yang canggih, yang bagus gitu ya, bisa lolos menurut gua ya. Tetapi ada skenario kedua. Skenario kedua adalah kalau KPK atau kejaksaan bikin jalan yang berbelok-belok gitu ya. Kan dia bilang, lu oke, lu bebas pidana untuk uangnya. Tetapi kan barang bukti kami bukan uang. Barang bukti kami kan adalah ganjanya atau narkobanya atau tangkap tangan ketika di korupsi gitu ya. Ini masih bisa bos kena pidana gitu ya. Karena ada barang bukti lain yang bisa dipakai ya. Yang tadi gue bilang itu ya. Bukti sebelum uang itu dibelikan patbon. Itu bisa jadi bahan pidana ya, sehingga akan terjadi potensi pemerasan lagi dan terjadi negosiasi terselubung ya. Nah, oke. Okay. Tetapi kalau ini naik ke pengadilan, bisa bingung hakimnya. Jadi kalau naik ke pengadilan nih ya, si KPK atau kejaksaan mengatakan barang buktinya ini jelas ada tindak pidana, tetapi pengacaranya si terpidana atau terdakwa mengatakan, oh nggak bisa dong, barang ini ujungnya sudah masuk ke patbon, ujungnya sudah bebas pidana. Berarti kan barang ini harusnya bebas pidana juga. Nah, solusinya apa? Solusinya damai, ya damai. Jadi sebelum lu masuk ke penjara, pasti akan ditawarin dulu perdamaian oleh si oknum, mungkin oknum KPK atau kejaksaan ya. Lu mau damai nggak? Kalau lu mau damai, uang itu lu beliin patbon, selesai. Kita lepasin lu. Gitu. Karena kalau ini barang masuk ke pengadilan, hakim juga bingung, bos. Hakim juga bingung. Nanti kalau hakim bingung dan orang itu diputus bersalah, orang jadi kehilangan trust. Orang jadi kehilangan kepercayaan. Ya, dia aja di penjara, udah beli patbon, masa gua enggak? Jadi kan orang juga khawatir ya. Jadi untuk menghilangkan kekhawatiran ini, gue yakin orang akan ditawarin perdamaian sebelum dia masuk ke kasus penjara gitu ya. Dan gue sih dukung aja lah ya. Gue mendukung-dukung aja lah ya. Nah, pertanyaannya, kalau gue punya uang kotor yang saat ini yang ditaruh di bawah bantal gitu ya, sumber uangnya bermasalah, entah dari uang korupsi lah, uang bunuh orang lah, uang narkoba lah, uang judi lah, uang judi online lah, uang
uang yang masalah dipajak lah dan sebagainya, apakah sekarang saatnya beli patbon ataukah gue mesti menunggu ketahuan dulu, menunggu SP2DK dulu, menunggu pemeriksaan dulu? Nah, jawaban gue adalah sekarang, teman-teman ya. Gue adalah tipe orang yang tidak mau menyembunyikan perasaan nggak nyaman. Maksudnya, lu tahu ini barang bermasalah dan lu biarin gitu ya. Padahal sudah ada solusinya, sudah ada obatnya. Lu mending beli obatnya, beres gitu teman-teman ya. Jadi sekarang saatnya lu membuktikan bahwa lu ini berjiwa patriotik gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.